Shalom warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Kita berjumpa di Renungan Pagi Hari. Renungan Pagi Hari setiap hari ditayangkan kecuali hari Minggu Salam Tuhan. Olehnya biarlah pada pagi hari ini kita sebagai orang percaya untuk dapat menyisihkan waktu kita sebelum hal-hal yang akan kita lakukan dari pagi hingga malam. Percayalah ketika kita ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan, di saat itulah kita diajari, di saat itulah kita dibimbing, di saat itulah juga kita akan mengetahui kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami kenal melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat istirahatnya Bapa. Sebentar kami akan menjalankan segala kegiatan kami di hari ini. Olehnya sebelum kami jalankan ya Tuhan, kiranya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untungnya pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjerit payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11-nya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ungkapan ini adalah ungkapan daripada Salomo. Dia sebagai raja, saudara, atau dia memiliki hikmat bahwa ketika dia melakukan segala sesuatu, dia pentingnya hal-hal yang dia rasakan itu, dan dia mengungkapkan tentang waktu, saudara yang dalam Tuhan. Waktu yang dijelaskan oleh Salomo ini begitu secara mendetil dalam kehidupan manusia, saudara yang dalam Tuhan. Manusia yang di dalam kehidupannya ada masanya, saudara. Masa waktu lahir, masa waktu meninggal, masa untuk melakukan segala hal. Maka dikatakan di ayat pertama ini, untuk segala sesuatu ada masanya. Nah, saudara, tentu dalam ada masanya berbicara tentang sesuatu hal yang telah terjadi atau suatu proses. Proses itu pada saat itulah yaitu yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Kalau kehidupan seorang ketika hal melihat waktu itu, seorang dalam Tuhan, waktu bekerja, waktu untuk menanam, itu yang dilakukan pada masa itu. Maka dalam proses itu ada sesuatu perubahan, seorang dalam Tuhan. Berbicara waktu menurut terjemahan Kamus Bahasa Indonesia, saudara, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses itu. Jadi saat ketika proses itu terjadi, itulah waktu berbicara. Perbuatan atau keadaan berada sedang berlangsung.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat sesuatu proses yang dalam kehidupan apapun itu, baik itu manusia, baik itu juga dengan juga tumbuh-tumbuhan, seorang dalam Tuhan, atau juga binatang, itulah sesuatu proses, baik itu proses kelahiran, proses juga yang terjadi dalam kehidupan makhluk hidup, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat di sini sesuatu hal yang Tuhan mengungkapkan dalam kitab Pengkhotbah untuk kita sebagai manusia, saudara dalam Tuhan. Maka ungkapan yang awal di ayat 2 ini yang menjelaskan kita sebagai manusia, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam. Nah, saudara, ini penting dalam hal kita merenungkan. Kalau kita merenungkan ini, tentu kita akan mengerti bahwa kehidupan kita ini di bumi ini bukan sesuatu hal yang kekal, saudara yang dalam Tuhan. Bahkan akan juga kehidupan di bumi ini akan berakhir, saudara. Jadi kalau kita melihat merenungkan, pentingnya kita melihat sesuatu dampak ketika kita ada pada saat ini atau kita masih hidup itu, saudara dalam Tuhan. Maka harus kita membayangkan ada sesuatu hal yang akan kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Maka inilah ketika kita masih ada, saudara dalam Tuhan, perlulah kita memanfaatkan waktu sedemikian rupa. Waktu kita untuk bersaat teduh, waktu kita untuk berjumpa, waktu kita untuk berbicara, haruslah kita gunakan semaksimal mungkin selagi kita masih ada, saudara dalam Tuhan. Kalau kita masih ada itu, maka hal-hal yang akan kita lakukan itu sangat baik, saudara. Seperti ungkapan daripada firman Tuhan ini di ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah kita melihat ada waktu kita untuk melakukan hal seperti pada pagi hari ini, untuk berbicara kepada Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan hal ini, saudara yang dalam Tuhan, maka kita akan memahami jalan-jalan Tuhan, saudara yang dalam Tuhan. Kita akan mengerti apa maksud Tuhan itu yang ada dalam kehidupan kita saat kita berada di bumi ini. Saat kita berada di bumi ini dengan waktu yang singkat, saudara yang dalam Tuhan, maka dikatakan di sini ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri dunia ini, saudara, perlulah kita gunakan dengan waktu kita yang ada ini. Umur kita ini seperti dalam kitab Mazmur adalah 70, 80, lebih daripada itu kesakitan. Artinya kehidupan di bumi ini singkat, saudara dalam Tuhan. Memang ada juga orang hidupnya mungkin singkat, seperti umurnya, taruh katakan dari bayi sudah dipanggil, atau juga masa anak-anak sudah dipanggil yang Maha Kuasa, atau remaja, atau dewasa, atau juga orang tua. Tetapi umur yang dalam kehidupan yang dijelaskan oleh Mazmur itulah kehidupan manusia 70, 80, lebih daripada itu kesakitan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, perlulah dalam kehidupan kita gunakan waktu kita, saudara yang dalam Tuhan, yang singkat ini, supaya kehidupan kita ini tidak sia-sia. Kita gunakan untuk menyenangkan nama Tuhan, kita gunakan untuk berbuat baik, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat itu, sehingga dalam kehidupan kita yang suatu kali kita akan tinggalkan dunia ini, kita ditanya Tuhan, saudara, apa yang kita lakukan di saat kita masih berada di bumi ini. Nah, saudara yang dalam Tuhan, ini hal yang kadang-kadang orang meremehkan, membuang-buang waktu dalam kehidupannya, saudara. Biarlah kehidupan kita ini kita gunakan waktu kita untuk bersaat teduh, waktu kita untuk juga berdiam diri bersama dengan Tuhan, itu harus kita maksimalkan untuk kita gunakan, saudara. Kita bukan harus bekerja terus, kita bukan terus harus juga melakukan hal-hal yang kita lakukan, tetapi yang penting bagaimana kita ketika kita gunakan menyenangkan nama Tuhan. Itu yang sangat penting, seorang dalam Tuhan. Sehingga waktu kita lakukan semaksimal gunanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Tuhan berkata dalam firman Tuhan, segala sesuatu ada waktunya, maka harus kita gunakan, seorang dalam Tuhan. Jadi hal yang penting dalam kehidupan kita ini, seperti kata
kitab pengkhotbah ini yang diuraikan oleh Salomo ini kita gunakan. Ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut dan ditanam. Nah, saudara yang dalam Tuhan, disinilah proses-proses kehidupan kita yang berlangsung, yang waktu kita mungkin saat hari ini umur kita 50, umur kita juga 55 dan segala macam itu yang umur kita bertambah terus dalam Tuhan, umur kita sebenarnya berkurang, saudara, yaitu berkurang kehidupan di dunia ini. Olehnya ketika kita menyadari ini, biarlah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara dalam Tuhan, sehingga kita akan sangat berdampak dalam kehidupan yang singkat ini di bumi dan sangat berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Olehnya perlulah kita gunakan hal-hal yang bermanfaat tersebut. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sambut segala kegiatan kita dengan bersepakat bersatu di dalam doa. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu Nurpia dan terima kasih buat saudaraku yang lain. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami kenal. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah mendengar firman Tuhan ya Tuhan di pagi hari ini, di mana firman Tuhan berbicara untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya Tuhan, kami lahir di bumi ini dan kami juga akan tinggalkan di bumi ini, yaitu kehidupan ya Bapa yang baik. Olehnya biarlah itu kami renungkan ya Tuhan, biarlah kami gunakan waktu kami semaksimal mungkin ya Tuhan, selagi kami masih ada ya Bapa yang baik, yang akan kami akhiri hidup di dunia ini ya Bapa. Kami adalah orang yang percaya, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, biarlah kami melakukan kebenaran-Mu dan bisa melakukan menyenangkan nama-Mu lewat kami berbuat baik, lewat kami bermanfaat selagi kami masih ada ya Bapa. Makasih buat firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini. Olehnya sebelum kami menjalankan kegiatan kami di hari ini, biarlah Engkau memberkati setiap kegiatan kami, apapun yang kami lakukan, besar kecil, yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat, ketika kami melakukan dengan sukacita, maka disitulah ada gunanya yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah yang kami gunakan ya Bapa berdampak dalam kehidupan kami, berdampak yang sangat bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut segala kegiatan kami dari pagi, siang hingga malam, dan kami memohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu ketika kami melakukan segala pekerjaan ya Bapa. Biarlah Tuhan menjaga kami, biarlah Engkau juga memelihara kami, dan lebih daripada itu juga ya Bapa, biarlah juga berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut segala kegiatan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara. Terimalah doa kami ini ya Bapa, kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali surang keselam Tuhan dengan jam sama besok.